Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddini. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. الإخوة والأخوات في الله أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semata malam hari ini kita dapat memulai kajian kitab Tathrizu Riyadhus Shalihin ya, dan kita insyaallah tabaraka ta'ala semoga memudahkan untuk merutinkan kajian ini di masjid yang penuh keberkahan ini, Masjid Ibadur Rahman Pontianak. Dan kitab yang akan kita kajikan adalah kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin adalah buku karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab yang begitu utama, kitab yang paling mulia, kitab yang paling banyak di dunia Islam. Tersebar, penyebarannya begitu dahsyat karena keberkahan penulisnya. Namanya adalah Riyadhus Shalihin. Riyad jamak daripada Raudhah bermakna taman. Riyadhus Shalihin taman-taman, as-salihin orang-orang saleh. Kebiasaan para ulama-ulama kita terdahulu, mereka senantiasa menyamakan majlis ilmu dengan taman-taman, surga-surga. Dan mereka mengutip daripada perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Bila mana kalian melintasi taman daripada taman-taman surga, maka singgahlah, berdiamlah, bersimpuhlah. Qulna ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Wahai Rasulullah, apa itu yang Anda maksudkan dengan taman-taman surga? Kata Nabi, hilaqul dzikri. Halaqah-halaqah, tempat orang berkumpul dalam rangka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama mengarang kitab-kitab yang mereka terinspirasi dari kata-kata taman-taman ini, karena hakikatnya majlis ilmu memang merupakan taman-taman yang indah, bahkan lebih indah daripada taman-taman dunia. Luar biasa keindahannya, hanya dapat dinikmati oleh para penimba ilmu. Dan ini taman adalah taman yang dipenuhi oleh orang-orang saleh. Riyadhus Shalihin, nama kitabnya. Siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Nama lengkapnya, kunyahnya adalah Abu Zakaria. Abu Zakaria namanya adalah Yahya bin Sharaf bin Murri. Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Namanya adalah Yahya bin Sharaf. Kunyahnya Abu Zakaria. Beliau adalah alim ulama yang luar biasa besarnya. Dan Allah SWT ya pendekkan umurnya. Beliau meninggal di usia 45 tahun. Beliau rahimahullah terlahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat di tahun 676 Hijriah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kitab-kitab beliau yang begitu monumental. Di antaranya adalah kitab yang bersama kita ini, Riyadhus Shalihin.
Nanti kita akan baca muqaddimahnya. Kitab lain yang paling banyak dikenal manusia adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 lebih hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Adapun Nawawi yang nisbat kepada satu negeri yang berjauhan daripada kota Damaskus, Suriah, sekitar 80 sekian kilo daripada kota Damaskus. Kota Nawa, nisbatnya adalah Nawawi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kitab-kitabnya ini monumental. Riyadhus Shalihin, antaranya adalah kitab Al-Arba'in Nawawiyah, kitab Al-Adhkar, kitab fikih yang paling utama. Dari mana bisa ada kitab Majmu', syarah kitab Al-Muhadzab. Ini kitab kalaulah sempurna ditulis oleh penulisnya, kitab yang paling baik dalam fikih muqaranah. Namun qadarullah beliau wafat di usia yang begitu singkat, 45 tahun. Dan beliau qadarullah belum pernah menikah hingga akhir hayatnya. Walaupun kunyahnya Abu Zakaria, tapi dia tak punya anak yang namanya Zakaria karena tak pernah menikah. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Sejak kecil sudah menimba ilmu, kurang daripada usia balik dia sudah hafal Quran, kemudian dia belajar dan seterusnya. Silahkan nanti kawan-kawan rujuk biografinya. Inilah kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian adapun kitab yang begini namanya adalah kitab At-Tatriz. Tatriz dalam bahasa Arab mana adalah hiasan, kain yang dihias dengan benang-benang, semacam sulaman. Tatriz maknanya adalah hiasan daripada kain yang dia timbul. Maksud daripada tatriz ini, di mana pengarangnya adalah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak. Dia begitu terinspirasi dalam kitab An-Nawawi ini, maka dia tuliskan faidah-faidah yang terdapat dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis. Jadi tatriz bukan syarah, bukan penjelasan, tapi dia hanya menjelaskan faidah-faidah yang dia dapatkan daripada ayat maupun daripada hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di antara keistimewaan kitab Nawawi ini bahwasanya dia memasukkan ke dalamnya sejumlah hadis-hadis yang hampir keseluruhannya adalah hadis-hadis yang sahih, yang hasan. Kalaupun ada yang lemah, maka sedikit sekali. Nanti kita akan sebutkan dalam muqaddimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menulis kitab Tatriz adalah Syekh Faisal bin Abdul Aziz bin Faisal bin Hamad bin Mubarak bin Abdurrahman bin Hasan bin Abdurrahman bin Abdullah bin Hasan bin Rashid Al-Hamad Abu Riba Al-Hasani Al-Bishri Al-Wa'ili Al-Najdi. Dia terlahir rahimahullah pada tahun 1313 Hijriah di suatu tempat bernama Huraymila. Sana dia terlahir. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Ketika ayah terbunuh, dia pun dibawa oleh saudaranya Abdullah dan Abdul Aziz. Kemudian dia diasuh, dibesarkan, diajar dan seterusnya. Demikian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wafatnya pada tahun 1376 Hijriah rahimahullah. Kita akan baca jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala muqaddimah dari pengarang kitab Tatriz. Ada halaman 5 di sini. وجدت أخي تقرأ؟ تفضل. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تطريز رياض الصالحين: الحمد لله الذي من على الصالحين بذكره وطاعته فرتعوا في رياض الجنة بشغلهم بمراقبة وعبادته. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus Syair, inilah muqaddimah ditulis oleh yang menulis kitab Tathriz, Syekh Faisal bin Abdul Aziz. Alhamdulillahilladzi manna 'ala salihin bidzikri, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada orang-orang saleh untuk senantiasa mengingatnya, wa ta'atihi, untuk senantiasa taat kepadanya. Farata'u fi riyadil jannah, maka mereka pun berhenti bersimpu di taman-taman surga, lisyughlihim bi muraqabatihi wa ibadatihi, karena konsentrasi mereka, sibuknya mereka untuk senantiasa beribadah menyembah Allah, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من مخلوقاته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أهل دينه وولاته وسلم تسليما. وأشهد أن لا إله إلا الله, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah wahdah. Dialah Tuhan satu-satunya semata, la syarikalah, tak ada sekutu baginya, fi rububiyatih, baik dalam rububiyahnya, tak ada sekutu dalam rububiyah Allah. Kita meyakini hanya Allah Rabb, pencipta alam semesta, pemeliharanya, pengaturnya. Dialah yang hidupkan, yang matikan, memberikan rezeki. Maka kita bersaksi bahwasanya Allah lah pemilik rububiyah wa ilahiyatihi, dan kita pun bersaksi dialah pemilik ilahiyah, ibadah, bahwasanya hanya Allah SWT semata Tuhan yang layak kita berikan kepadanya penghambaan ibadah, wa asma'ihi wa sifatih, kita pun bersaksi bahwasanya Allah Jalla wa Ala dia pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa safiyyuhu min makhluqatih, dialah merupakan pilihan daripada makhluknya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, semoga selalu tercurah selalu kepadanya, kepada sahabat-sahabatnya, wa atba'i, kepada para pengikutnya, ahli dinihi wa ulatihi, pengikut agamanya, orang-orang yang memberikan loyal kepadanya, wasallama taslima, semoga salam yang banyak diucapkan untuknya. Nah, أما بعد فإن كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب المختصرة، لأنه مشتمل على أحاديث صحيحة أحسن الله إليكم، لأنه مشتمل على أحاديث صحيحة وآيات كريمة تحث على سلوك الطرق الموصلة إلى الجنة من الأعمال الصالحة والآداب الباطنة والظاهرة، فجزاه الله مؤلفه خيرا وغفر له ولوالديه ومشايخه وسائر الأحباب والمسلمين أجمعين. Amma ba'du, adapun berikutnya, sesungguhnya kitab Riyadhus Shalihin min anfa'il kutub, dari sejumlah kitab yang paling bermanfaat, al-mukhtasarah, yang ringkas, liannahu mustamilun ala ahadits sahihah, dia mencakup hadis-hadis yang sahih, wa ayatin karimah, mencakup ayat-ayat yang mulia, tahutsu ala sulukit turuq, yang memberikan motivasi untuk menempuh jalan al-musilati ila jannah, jalan yang menunjukkan seorang kepada surga. Minal a'mal salihah, baik berupa hadis-hadis maupun ayat-ayat yang berkaitan dengan amalan-amalan saleh, wal adabil batinah wa zahirah, dan adab yang harus dimiliki, baik yang sifatnya adab-adab batin, adab-adab yang ada bercokol dalam hati, seperti tawadhu, merendahkan diri dan semacamnya, ataupun adab-adab zahir, ya, adab-adab zahir. Fajazallahu mu'allifahu khairan, qara'at hadha, fajazallahu mu'allifahu khairan, semoga Allah berikan pengarangnya kebaikan yang banyak, wa ghafara lahu wa liwalidayhi, semoga Allah ampunkan baginya dan kedua orang tuanya,
wa masyayikhih, dan para guru-gurunya, wa sairi ahbabihi wal muslimin ajma'in, seluruh orang-orang dia cintai dan seluruh kaum muslimin. Jadi intinya Syekh Faisal menjelaskan ini hadis, ini kitab memuat hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat yang mulia yang mengajarkan kepada kita bagaimana jalan yang lurus, jalan yang paling ringkas menuju surga Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah ampunkan penulis kitab ini ya, dan kepada beliau dan kita semua insyaallah. Nah, sekarang kita akan baca muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, Assalamualaikum ilaikum. Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril layli 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li dhawil albabi wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi min istafahu wal Assalamualaikum. Ayqadha min khalqihi man istafahu wa zahadahu fi hadhihi ad-dar. Hasbuk. Inilah dia muqaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Muqaddimah berisi mengapa dia tuliskan kitab ini. Ya, bagaimana metode dalam menuliskan kitab ini. Penting untuk membaca muqaddimah suatu kitab. Dari muqaddimah kita akan tahu apa isinya, bagaimana metodenya. Ya, mengapa dia karang kitab ini. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah. Dialah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan lagi Maha Perkasa, Al-Wahidul Qahhar, Al-Aziz Al-Ghaffar. Dialah Tuhan yang Maha Agung, Tuhan Maha Pengampun. Mukawwiril laila 'alan nahar. Dialah yang telah menggantikan malam kepada siang. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Pergantian siang kepada malam agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang berfikir, wa tabsiratan li dhawil albab wal i'tibar, agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati-hati dan dapat mengambil pelajaran. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafa. Dialah yang telah menyadarkan daripada hamba-hambanya siapa yang dia pilih. Fazahadahum fi hadhihi dar, di mana Allah membuat mereka zuhud di negeri ini, zuhud terhadap negeri ini, zuhud terhadap dunia. Nah, wa syagalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atihi wat ta'ahhubi lidaril qarar wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar wal muhafazati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Berkata Nawawi rahimahullah, jadi Allah lah yang telah membangkitkan, menyadarkan, membangunkan siapa yang dia pilih daripada hamba-hambanya yang Allah buat mereka zuhud terhadap dunia ini. Allah buat mereka sibuk senantiasa untuk dapat merasa diawasi oleh Allah, senantiasa memikirkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mulazamatul itti'ad wal iddikar, senantiasa mereka berupaya mengambil pelajaran dalam apa yang mereka pikirkan. Wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atih, Allah telah memberi mereka taufik untuk senantiasa berbuat taat kepadanya. Wa ta'ahhubi lidaril qarar, Allah buat mereka senantiasa bersiap-siap untuk menyambut negeri yang berketetapan, yaitu negeri akhirat. Wal hadari mimma yusqituhu, Allah buat mereka waspada, menjauh daripada apa yang Allah murkai. Wa yujibu darul bawar, yang akan dapat mengiring seseorang ke negeri yang penuh dengan azab, yaitu neraka. Wal muhafadha ala dhalika ma'a taghayyur ahwal wal atwar, di mana Allah menjaga mereka meski berganti-ganti zaman, berganti-ganti keadaan waktu. Dalam muqaddimah ini Al-Imam Nawawi rahimahullah memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpah-nikmatnya kepada hamba-hamba yang terpilih, dari hamba-hambanya yang saleh, yang senantiasa menggunakan hati mereka untuk berfikir atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya, pergantian siang dan malam
yang mereka senantiasa berusaha untuk zuhud dalam kehidupan dunia ini, sibuk memikirkan dengan negeri akhirat, mengambil pelajaran daripada apa yang mereka pahami daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dan istiqamah walaupun berganti-ganti zaman, berganti-ganti waktu. Nah, Ahmaduhu ablagh hamdin wa azkah wa ashmalahu anma. ahmaduhu ablagh hamdin, aku memuji Allah dengan sepenuh pujian, wa azkah, pujian yang paling suci, wa ashmalahu anma, pujian yang paling umum mencakup segala sesuatu. Nah, وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. kemudian beliau mengucapkan persaksian, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak diibadati Allah. Al-Barrul Karim, dialah Tuhan yang maha baik, yang maha mulia. Ar-Raufur Rahim, yang maha lembut, maha penyayang. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami pun bersaksi Muhammad adalah hambanya, rasulnya, wa habibuhu wa khaliluh, kekasihnya, kecintaannya, al-hadi ila siratin mustaqim, dialah yang akan menunjuki makhluk ke jalan yang lurus, wadda'i ila dinin qawim, yang menunjuki makhluk kepada agama yang lurus. Semoga salawat Allah dan salamnya tercurah atas Nabi SAW, wa ala sa'ir nabiyyin, dan kepada seluruh nabi-nabi lainnya, wa ali kullin, dan kepada seluruh keluarga nabi dan nabi-nabi lainnya, wa sa'ir salihin, dan untuk seluruh orang-orang saleh. Nah, أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا والزهادة أحسن الله إليكم عن حظوظ الدنيا والزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاب ومركب عبور لا منزل حبور ومشرف الانفصام لا موطن دوام. Nah, adapun berikutnya Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidaklah menginginkan dari mereka rezeki. Wa ma uridu an yut'imun, aku tak pula mengharapkan dari mereka memberiku makan. Kata Ibnu rahimahullah, ini ayat adalah merupakan penjelasan kepada manusia bahwasanya mereka diciptakan untuk ibadah. Itulah misi Allah ciptakan manusia. Fahaqqa alaihimul i'tina, hendaklah mereka benar-benar fokus untuk tujuan apa mereka diciptakan. Bima khuliqu lahu wal i'radu an hududid dunya, dan hendaklah mereka berpaling daripada segala macam gemerlap dunia. Bizahada, dengan zuhud terhadapnya. Ya, zuhud terhadap dunia adalah meninggalkan segala sesuatu daripada perkara dunia ini yang menghalangi kita sampai ke negeri akhirat. Itulah zuhud. Apapun yang menjadi penghalang di negeri akhirat kita tinggalkan, itulah makna zuhud. Asal kata-kata zuhud bermakna tarkun, meninggalkan sesuatu yang hina untuk mengambil sesuatu yang mulia. Itulah namanya zuhud. Bila saya tawarkan kepada Anda emas yang satu perak, ya, maka Anda tinggalkan perak, Anda ambil emas. Itulah hakikat zuhud. Meninggalkan yang rendah untuk mengambil yang tinggi. Maka zuhud terhadap dunia adalah engkau meninggalkan segala sesuatu yang akan membuat engkau terhalang dari negeri akhirat. Inilah hakikat daripada zuhud, daripada perkara-perkara dunia. Zuhud bukan berarti kau tinggalkan dunia, mustahil, karena kita semuanya masih hidup di dunia ini. Kita butuh makan, minum, tempat tinggal.
nafkahi anak, istri, macam-macam. Zuhud itu manakala dunia tidak menghalangimu untuk sampai ke akhirat. Dunia tak ada di hatimu. Kau bekerja, beraktivitas, berusaha, semuanya ya ada di tanganmu, tidak masuk ke dalam hatimu. Dan semua pekerjaan dunia ini tak melalaikanmu dari negeri akhirat. Inilah hakikat daripada zuhud. Mengapa kita harus zuhud terhadap dunia ini? Kata beliau, fa innaha darun fadin. Karena dunia adalah negeri yang akan binasa. Tidakkah kita melihat bahwa kita dimakan umur, dimakan usia, tak lagi muda. Sebentar lagi kita akan binasa meninggalkan dunia ini, dan dunia ini pun akan binasa pula jika datang masanya. Mengapa kita ambisi berlebihan untuk mengumpulkan dunia yang akan kita tinggalkan, atau dia meninggalkan kita, sementara terlalaikan kita dari negeri akhirat. La mahalla ikhlal. Dunia ini tidak diciptakan Allah untuk kekal. Wa markabu ubur. Dunia adalah merupakan kendaraan untuk menyeberang. Bila mana kau lihat ada kali, kemudian orang menyeberang pakai getek, pakai perahu, begitulah perumpamaan dunia. Markabu ubur, kendaraan untuk melintas. La manzilu hubur, bukan untuk berketetapan rumah tinggal bermukim padanya. Nah, falihada wa mashra'ul fisam wa mashra'ul fisamin la mautinu dawam. Dunia ini adalah tempat yang akan berpisah, apapun juga. Orang yang kau cintai akan berpisah denganmu. Mungkin engkau meninggalkan dia terlebih dahulu, atau dia meninggalkan. Harta yang kau cintai pun demikian. Apapun yang kita cintai akan kita tinggalkan, atau dia meninggalkan kita. Ya, kadang-kadang harta meninggalkan kita dengan berbagai macam sebab. Kadang dicuri, maling, ditipu orang, macam-macam. La mautinu dawa, bukanlah tempat untuk berkekalan. Falihada kana al-iqadu min ahliha. Nah, ada qara'ta? falihada kana al-aiqadhu min ahliha humul ubad. Assalamualaikum. Falihada kana al-aiqadhu min ahliha humul ubad wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Nah, falihada, karena itulah kana al-aiqadhu min ahliha humul ubad. Orang-orang yang sadar, penduduk dunia yang sadar, penduduk dunia yang tahu untuk apa mereka diciptakan, mereka itulah al-ubad, orang-orang yang ahli ibadah. Jadi ternyata di dunia ini tak banyak orang sadar. Kebanyakan orang di dunia ini tak sadar hakikat dunia yang fana. Maka hanya segelintir orang-orang yang sadar mereka di dunia bukan untuk kekal. Siapa mereka? Humul ubad. Mereka lah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Wa aqalun nasi fiha hum az-zuhad. Yang paling berakal di antara manusia adalah mereka yang zuhud, ahli zuhud. Nah. Qala Allah Ta'ala إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Allah berfirman menggambarkan kepada kita tentang hakikat dunia. Innama mathal hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan di dunia ini kamain, bagaikan hujan, anzalnahu minas sama,
hujan yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard. Hujan pun masuk ke bumi, maka dia pun menyirami berbagai macam tanam-tanaman di bumi ini. Tumbuhlah tanaman tersebut mimma ya'kulun nas wal an'am, menghijau, berbuah, dimakan oleh sebagian dimakan oleh manusia, sebagian dimakan oleh binatang ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, manakala bumi ini benar-benar sempurna keindahannya, kehijauannya, wa zayyanat, dan bumi ini berhias dengan kecantikannya, karena bumi ini indah. Kata Nabi, ad-dunya hulwatun khadirah, dunia begitu hijau, hulwatun khadirah, begitu subur, begitu menggiurkan. Begitulah perumpamaan dunia ini. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, mereka mengira mereka mampu menguasai dunia ini. Ataha amruna, maka datanglah kepadanya perintah kami, ya, lailan aw naharan, baik di malam hari ataupun di siang hari, berupa ketetapan azab, musibah, bencana. Faja'alnaha hasida, kami jadikanlah dunia tersebut, ya, tanaman-tanaman tersebut yang awalnya tumbuh subur hijau, hasidan ka'an lam taghna bil ams, menjadi mengering, layu, mati, seolah-olah tak pernah ada sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang berfikir. Setengah mati kita bekerja di Batam ini, kawan-kawan sekalian, jerih payah, banting tulang, peras keringat, bertahun-tahun, akhirnya kita punya rumah, kita punya mobil, punya motor, kendaraan, punya istri, punya anak, punya perusahaan, punya karyawan, dan seterusnya. Terus apa? Tua. Terus apa? Lemah. Terus apa? Mati. Ya. Apa yang kita usahakan semua pindahlah menjadi milik ahli waris. Begitulah dunia ini. Nah, wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah wa laqad ahsana al-qa'il inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة فنظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Dan ayat yang berkaitan tentang dunia ini sangat banyak. Dan sungguh baik seorang penyair mengatakan, inna lillahi ibadan futana, sungguh Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mengapa mereka cerdas? Talaqud dunya, mereka menceraikan dunia ini. Wa khaful fitnah, mereka sangat takut dengan fitnah. Ibu-ibu, tolong adik-adik kita terapkan ya. Adik-adik jangan hingar-bingar ya. Ibu-ibu bertanggung jawab dengan putra-putranya, putra-putrinya. Barakallahu fikum ajma'in. Inna lillahi ibadan futana, Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Fallaqud dunya wa khaful fitnah, mereka telah bercerai dengan dunia ini, mereka talak dunia ini, talak 3, tak ada rujuk padanya, dan mereka takut khawatir dengan fitnahnya. Fanadharu fiha, fanadharu fiha, mereka melihat apa yang terdapat dalam dunia ini. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, manakala mereka sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat abadi untuk orang-orang yang hidup, ja'aluha lujjatan wattakhadhu, maka mereka jadikan dunia adalah merupakan kendaraan, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, maka mereka jadikanlah amal salih merupakan bahtera yang menyampaikan mereka kepada pulau impian mereka. Nah, fa idza kana haluha ma wasaftu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtu fa haqqun 'ala al-mukallafi ay yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar. Nah,
Fa kana haluha ma wasatun. Bila mana dunia itu seperti apa yang kuceritakan, itulah kondisinya. Bukan negeri yang tetap, bukan negeri yang abadi. Dunia ini akan punah. Dan kita pun melihat bahwasanya kita telah dimakan oleh dunia ini. Usia kita semakin berkurang, kekuatan semakin melemah. Wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtu. Dan bagaimana kondisi kita dan untuk apa kita diciptakan sudah kujelaskan. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, untuk mendiami negeri akhirat. Negeri kita yang abadi hakiki adalah negeri akhirat, bukan dunia ini. Kita semua berasal daripada surga. Karena orang tua kita Allah SWT tempatkan di surga, bukan dunia. Maka kita semua harus kembali ke kampung asal kita, surga. Jalannya adalah beribadah menyembah Allah SWT dan tak lalai terhalang dengan dunia. Nah, kata beliau, fahaqqun 'alal mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar. Maka wajib bagi setiap orang yang telah balik berakal mengikuti jalan orang-orang yang baik. Nah, wa yasluku maslaka ulil nuha wal absar. Dan hendaklah mereka menempuh jalan orang-orang yang berakal, jalan orang-orang yang brilian. Nah, wa yatahaba lima asyartu ilaih wa yahtamma bima nabbahtu alaih. Hendaklah mereka benar-benar bersiap-siap, berwaspada, mawas diri dengan apa yang telah kusyaratkan tadi, dan hendaklah mereka fokus dengan apa-apa yang kuingatkan. Nah, waswabu tariqi lahu fi dhalik wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik. At-ta'addubu bima sahha an nabiyyina sayyidi al-awwalin wal akhirin. Assalamualaikum. Wa aswabu tariqin lahu fi sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akrami as-sabiqina wal lahiqin. Nah, kata beliau, wa aswabu tariqin, jalan yang paling benar. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalik, jalan yang paling benar dalam hal ini. Wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan jalan yang paling lurus yang seyogyanya dijalani oleh orang-orang yang berjalan agar sampai ke sana. At-ta'addubu, benar-benar memakai adab bima sahha an nabiyina, dari hadis-hadis yang sah yang datang dari Nabi kita Sayyidil Awwalin, pemimpin orang-orang terdahulu yang belakangan, wa akramis sabiqin wal lahiqin, orang yang paling mulia yang terdahulu maupun datang belakangan. Jadi kata beliau, jalan yang paling benar adalah berusaha menghiasi diri kita dengan adab-adab yang datang daripada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang sahih. Nah, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Wa qad qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, wa annahu qala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, wa annahu qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, wa annahu qala li 'Ali radhiyallahu anhu fa wallahi la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kata beliau, hendaklah kita beradab dengan yang sahih daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah tercurah kepadanya, salam Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada semua Nabi. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kalian saling bertolong-tolongan dalam mewujudkan perkara-perkara kebaikan dan takwa. Al-Imam Nawawi menganggap inilah jalan kita untuk saling bertolong-tolongan. Cintanya dia kepada kaum muslimin membuat dia mengarang kitab ini dan merangkak saling bertolong-tolongan supaya kita dapat mewujudkan perkara-perkara takwa dan kebaikan. Kata beliau, dan telah terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah, beliau bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi, Allah senantiasa akan menolong hamba, maka al-'abdu fi 'auni akhihi, selama hamba menolong saudaranya.
Hadis ini banyak kita anggap hanya dalam perkara dunia. Kalau kita tolong hamba, Allah akan tolong kita. Demi Allah bukan hanya dunia. Yang lebih daripada itu adalah menolong hamba agar lurus sampai ke jalan akhirat, negeri akhirat. Agar jalan yang menuju akhirat lurus, ini lebih yang lebih besar, lebih dahsyat. Dan ini menunjukkan betapa belas kasihnya Nawawi kepada kaum muslimin, betapa cintanya kepada kaum muslimin. Yang karena kitab ini bukan untuk cari untung, bukan untuk dapat hak cipta, enggak ada. Dia hanya ingin supaya kita semua berjalan menuju Allah dengan jalan yang benar, beradab dengan apa yang terdapat dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyebutkan beberapa hadis, di antaranya mendalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan pada satu jalan kebaikan, baginya ganjaran seolah-olah ganjaran itu diperolehnya daripada orang yang mengerjakan perbuatan tersebut. Wa annahu qala, dan dia juga bersabda, man da'a ila hudan, siapa yang menyeru kepada satu petunjuk, kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana ganjaran pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa dengan harus mengurangi ganjaran pahala orang-orang yang mengikutinya. Dia dapat pahala, yang mengikutinya dapat pahala. Tidak diambil pahala orang-orang yang mengikutinya dipinjamkan ke dia, tidak. Masing-masing dapat pahala. Wa annahu qala li Ali, dan dia berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi demi Allah, la an yahdi Allah bika rajulan, bila mana seseorang mendapat petunjuk karena wahai Ali, wahidan, seorang laki-laki, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Allahu Akbar. Ini tujuan dia mengarang kitab ini untuk membantu kita dalam jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتذهيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. Maka beliau berkata, faraitu an ajma' mukhtasar, aku berpendapat, aku ingin mengumpulkan hadis-hadis yang pendek-pendek, yang sahih, yang mencakup bagaimana jalan bagi setiap orang menuju akhirat, wa muhassilan li adabihi al-batinah, hadis-hadis yang dapat memberikan kepadanya adab-adab al-batinah, adab-adab yang tersembunyi dalam hati ya seseorang, dalam dirinya, maupun adab-adab yang zahir yang ditampakkan kepada manusia. Jami'an lit-targhib wa tarhib, aku akan berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang akan memberikan motivasi kepada manusia berbuat kebaikan dan ancaman manusia daripada perkara-perkara yang buruk. Wasairi anwa'i adabis salikin, aku akan berusaha mengumpulkan semua jenis adab-adab yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang berjalan menempuh jalan menuju Allah. Min hadits zuhdi, baik hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara zuhud, riyadhatin nufus, hadis-hadis berkaitan dengan bagaimana seseorang membina dirinya, wa tahdhibil akhlaq, memperbaiki akhlaknya, wa taharatil qulub, bagaimana dia mensucikan hatinya, wa ilajiha, bagaimana mengobati hatinya yang terkena penyakit, wa siyanatil jawarih, bagaimana dia menjaga anggota tubuhnya, wa izalati ijajiha, bagaimana dia menghilangkan segala macam potensi penyimpangan dalam dirinya, wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan tujuan-tujuan lain bagi orang-orang ahli ma'rifat. Naam. وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه rawahul Bukhari wa Muslim. Dia berkata, dan aku akan senantiasa komitmen, iltizam, tidak menyebutkan kecuali hadis yang sahih dalam kitab ini. Dan seperti itu adanya, walaupun ada segelintir yang dia terluput dari hadis yang dhaif, tapi bukan menjadi hadis sandaran.
Kata beliau, hadis yang sahih, yang jelas, yang diambil daripada kitab-kitab hadis yang sahih, yang masyhur. Dan aku akan membuat kitab ini dimulaikan daripada ayat Quran Karim, kemudian setelahnya aku akan berusaha untuk menjelaskannya apa yang butuh untuk dijelaskan, dari sisi barisnya, maknanya yang tersembunyi, dan berbagai macam hal-hal yang wajar untuk kuingatkan. Jika aku mengatakan di akhir hadis ini muttafaq alaih, maksudku ini hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. Beliau menutup mukadimah dengan perkataan beliau, aku berharap jika kitab ini telah selesai, semoga akan dapat menjadi penunjuk jalan bagi orang-orang yang ingin kebaikan. Semoga akan menjadi penghalang bagi orang-orang untuk berbuat segala macam bentuk keburukan dan perkara-perkara membinasakan. Dan aku bermohon kepada saudara-saudaraku yang mengambil manfaat daripada apa yang kutuliskan, hendaklah dia mendoakan aku, mendoakan kedua orang tuaku, mendoakan guru-guruku, mendoakan orang-orang yang kucintai, mendoakan seluruh kaum muslimin. Dan hanya kepada Allah aku bergantung, kepadanya aku serahkan semua urusanku. Dialah Allah, dialah sebaik-baik penolong bagiku. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Tak ada daya upayaku, tak ada kekuatan kecuali semua dengan Allah. Dialah Tuhan yang memperkasa lagi Maha Bijaksana. Ikhwati fillah, inilah muqaddimah untuk kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tabaraka taala di kesempatan akan datang, semoga Allah berikan kepada kita istiqomahan. Kita akan masuk pada bab pertama, babul ikhlas, bab kewajiban ikhlas, wa ihdar an-niyah, kewajiban menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal, dalam segala perkataan, ucapan, al-barizah wal khafiyah, yang tampak maupun tersembunyi. Semoga Allah berikan kepada kita istiqomahan. Kita padakan sampai di sini malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.